Masih di halaman 10 yang punya bukunya. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, maka dia bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya. Ya, ini poin ke-14. Kita sudah masuk ke akhlak terhadap tetangga. Ya, ini juga penting sekali karena setiap kita ini pasti punya tetangga. Dan orang yang berilmu, orang yang sudah ngaji, gitu, yang sudah ngaji ya, hadir ke majelis taklim, sering ngaji, tahu agama, dia harus bagus akhlaknya kepada tetangga. Nah, tetangga itu siapa? Tetangga itu siapa? Ada hadis, bukan hadis ya, syarah hadis dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapakah tetangga itu. Ada satu pendapat yang mengatakan tetangga itu adalah orang-orang yang sholat berjamaah bersama kamu. Itu tetanggamu, gitu. Tetanggamu itu. Oh gitu. Oh iya, nah. Gak apa-apa ya, sedikit ya. Jadi katanya sudah habis waktunya. Tetangga itu siapa? Pendapat yang pertama mengatakan dia yang sholat berjamaah bersamamu, itu tetangga. Kemudian pendapat kedua mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah yang ada di depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, dan 40 rumah ke kiri. Itu tetangga. Ada pendapat juga yang mengatakan tetangga itu adalah 10 rumah di setiap sisinya. Tetangga 10 rumah di depan, 10 rumah di belakang, 10 rumah di kanan, 10 rumah di kiri. Itu adalah tetangga. Nah, ini tetangga dalam definisi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, untuk berbuat baik kepada tetangga, kita diperintahkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairul ashabi 'indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallah khairuhum li jarihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Gitu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang paling baik terhadap tetangganya di dunia, maka nanti di akhirat dia akan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan masuk surga. Karena tidak mungkin bertetangga dengan Allah tapi di neraka. Tempat yang paling dekat dengan Allah adalah surga. Bahkan ahli surga itu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalang sama sekali. Seperti seseorang melihat rembulan bulan purnama di malam hari yang cerah. Tidak ada mendung, begitu. Jadi bertetangga dengan Allah itu berarti berada di surga. Jaminannya surga. Siapa yang baik kepada tetangganya, maka dia akan bertetangga dengan Allah di surga. Itu hadis dari riwayat Tirmidzi. Ada ancaman dari Nabi SAW tentang orang yang menyakiti tetangga. Diceritakan seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, si fulanah itu wanita muslimah, dia sholat malam, dia puasa, tapi lisannya wa fi lisaniha syai'un,
tu'dhi jiranuha. Qala la khaira fiha hiya finnar. Dia lisannya itu suka mencaci maki tetangga. Wanita muslimah ini dia rajin sholat malam, rajin puasa, tetapi suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha. Dia tidak punya kebaikan. Terhapus kebaikan itu. Hiya finnar. Dia tempatnya di neraka. Nah, ini hadisnya riwayat Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim gitu. Gak boleh seorang muslimah menyakiti tetangga dengan lisannya. Bukan hanya muslimah, tapi muslimin juga. Ya, menyakiti tetangga dengan caci maki, dengan marah-marah, dengan ucapan-ucapan kasar. Ini tidak boleh. Sebaliknya, kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Tadi, tidak boleh menyakitinya dengan lisan. Tidak boleh menyakiti tetangga dengan lisan kita. Yang kedua, berbagi makanan dengan tetangga. Nabi mengatakan, laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin yang perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bukanlah seorang mukmin yang perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan. Beliau juga bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha, thumma anzur ahla baitin min jiranika." Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Kalau tetanggamu ada yang belum makan, kasih. Nah, itulah cara berbuat baik kepada tetangga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, tetangga ini juga termasuk di dalamnya tetangga yang tidak beragama Islam. Tidak beragama Islam. Ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat tentang tetangga yang dekat. Yaitu riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As ini pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau berkata kepada seorang pemuda, "Saya akan hadiahkan sebagian daging kambing ini untuk tetangga kita yang beragama Yahudi." Nah, kemudian beliau ternyata telah mengagetkan pemuda tadi. Ahadaita li jarinikal yahud? Apakah engkau hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Maka, "Na'am," dia mengatakan, "Iya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarithu." Jibril pernah berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai hampir-hampir aku mengira tetangga itu berhak mendapat warisan dari tetangganya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau tetangga yang kafir, dia kelaparan, dia juga berhak untuk mendapatkan makanan dari kita. Ya, tetangga yang muslim lebih berhak lagi. Ada hak tetangga, ada hak kekerabatan, ada hakul muslim alal muslim. Hakul muslim alal muslim khamsah. Kalau sakit dijenguk, kalau mengucapkan salam dijawab, kalau minta nasihat dinasehatin. Kemudian kalau dia seandainya bersin dijawab, dia didoakan. Dan kalau meninggal diurus jenazahnya. 5 hak muslim sesama muslim. Jadi dia punya hak persaudaraan, punya hak hubungan sesama muslim. Kemudian ada tetangga yang tidak beragama Islam, tetangga non muslim, dia hanya punya satu hak saja, namanya hak bertetangga. Hak bertetangga itu 2 tadi, tidak menyakitinya
Dan yang kedua, membantu kesulitannya. Termasuk kalau kesulitan ekonomi, tidak punya makanan, dikasih. Walaupun bukan orang Islam, kasih makan, kasih beras, kasih daging. Kalau kita ada kelebihan, kalau tidak ada kelebihan, maka cukup kasih kuahnya. Gitu. Ada Nabi mengatakan, kasih kuah daging. Kalau masak daging yang berkuah, perbanyak kuah dagingnya. Ini. Jadi marok. Idza tobahta marok, apabila kalian masak marok. Marok itu sop daging, perbanyak kuahnya. Ini spesifik ya, kuah daging. Kalau kuah sayur asam, ya jangan kuahnya saja, kasih sayur asamnya juga. Tapi kalau kuah daging, kasih kuahnya saja itu sudah pantas gitu. Sudah pantas. Ini ngasih kuah apa? Kuah daging. Ada tulang-tulangannya sama tetelan. Kuah daging sudah pantas. Tapi kalau cuma sayur asam ya nggak pantas ngasih kuahnya doang. Kasihlah sama sayurnya. Nah, jadi ini 3 bab yang kita bahas. Saya review kembali tadi. Bab ke-12 yaitu kewajiban menutup aib. Aib diri kita wajib ditutup, aib saudara kita wajib ditutup. Kemudian bab 13 tentang keutamaan dan anjuran memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya ya. Lalu yang ke-14 yaitu perintah berbuat baik kepada tetangga, ancaman bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Ya ini. Walaupun tadi panitia bilang 2 bab, tapi lebih 1 nggak apa-apa ya. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam keseharian kita. Ya, bukan hanya di kepala, tapi juga harus meresap ke hati dan berbuah dengan amal. Buah dari ilmu adalah ketawaduan hati dan berbuah kepada praktek amal kita. Demikian wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Kalau masih ada waktu boleh